Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 dari TT 45 Gabungan 0506. Perkenalkan, nama saya Suci Aptridianti dengan NIM 11012230026 dengan rekan saya. Saya sendiri Al-Fatih Sultansyah dengan NIM 110 12 23 230. Selanjutnya, Saya Vika Latalisa dengan NIM 11012234149. Saya Muhammad Arafa Andika dengan NIM 11012232773. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari survei kami mengenai pengaruh gaya hidup hedonisme di kalangan mahasiswa jurusan S1 Teknik Telekomunikasi. Baik, pertama yaitu adalah latar belakang. Hedonisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, adalah pandangan yang menekankan kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Terkait dengan berpoya-poya, konsep ini berakar dari bahasa Yunani, hedon, yang berarti kesenangan. Dengan kata lain, hedonisme merupakan gaya hidup yang mengejar kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Alasan munculnya hidup hedonisme bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti hubungan pertemanan, dan faktor internal, seperti dorongan untuk mendapatkan pengakuan. Gaya hidup ini dapat dimiliki oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, sehingga penelitian ini berfokus pada gaya hidup hedonisme pada mahasiswa sebagai objek penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana gambaran gaya hidup hedonisme yang terjadi di kalangan mahasiswa jurusan S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University? 2. Apa saja faktor internal yang berkontribusi terhadap adopsi gaya hidup hedonisme di kalangan mahasiswa jurusan S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University? 3. Bagaimana faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan budaya kampus memengaruhi kecenderungan gaya hidup hedonisme di kalangan mahasiswa jurusan S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University? 4. Apakah faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan atau aksesibilitas terhadap gaya hidup konsumtif memiliki peran dalam mendorong mahasiswa jurusan S1 Teknik Telekomunikasi untuk mengadopsi gaya hidup hedonisme? Selanjutnya, rancangan eksperimen. Rancangan eksperimen ini menggunakan metode survei kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Responden penelitian ini adalah mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University yang dipilih secara acak. Kuesioner mencakup pertanyaan mengenai preferensi gaya hidup hedonisme, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mengadopsi gaya hidup tersebut, serta persepsi terhadap dampak positif dan negatif hedonisme. Selanjutnya, prosedur penelitian. Pertama, persiapan. Membuat kuesioner dari Google Form untuk bisa diisi mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi. 2. Pemilihan sampel. Pilih sampel secara acak dari kelas Teknik Telekomunikasi 4601 sampai Teknik Telekomunikasi 46 Internasional. Mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi. 3. Pengumpulan data. 4. Analisis data. 5. Interpretasi dan kesimpulan. 6. Penulisan laporan. Menyusun laporan penelitian yang mencakup pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Selanjutnya, statistika deskriptif. 1. Variabel demografis berupa usia, jenis kelamin, dan angkatan 2022 mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi. 2. Variabel akademik, pengaruh organisasi akademik maupun non-akademik. 3. Variabel ekonomi berupa sumber pendapatan mahasiswa. 4. Variabel sosial, hubungan pertemanan dan lingkungan sehari-hari mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi. 5. Variabel psikologis, gaya hidup konsumtif dan tekanan dari pengaruh eksternal untuk mendapatkan pengakuan yang lebih.
Selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Ya, berikut adalah hasil dari penelitiannya. Terdapat 12 variabel dengan beragam pertanyaan, ya, dengan tipe data yang beragam seperti variabel kualitatif, variabel diskrit, dan skala nominal. Ya, lanjut. Di sini ada metode pengumpulan data. Metode yang akan kami digunakan adalah survei menggunakan formulir yang diberikan kepada responden dan diharapkan responden mengisi formulir tersebut dan kami mengolah data yang responden masukkan ke dalam form. Berikut langkah-langkahnya. 1. Menentukan responden atau partisipan yang akan dijadikan objek penelitian. Misal populasi mahasiswa program studi S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 46 2022 Telkom University dengan ukuran populasi N sama dengan 462 mahasiswa terdiri dari kelas TT 4601 sampai kelas TT 4611. Dengan sampel, ukuran sampel menggunakan rumus Slovin yaitu N kecil sama dengan N besar per buka kurung 1 plus N dikali E kuadrat tutup kurung. Lalu dengan hasil yang didapat 82 orang. Lalu yang kedua, menentukan teknik sampling yang akan digunakan. Sampel akan diambil menggunakan stratified random sampling, yaitu membagi populasi menjadi 3 kelompok, 3 kelas, dan dari setiap kelas diambil sampel berikut jumlah sampel dari masing-masing kelas. Bisa dilihat bahwa sampel yang kami ambil di setiap kelas adalah 6 ya, yang berjumlah total 42 dari 12 kelas. Lalu B, langkah-langkah pengumpulan datanya. Pengumpulan data menggunakan teknik survei langsung melalui link Google Form sebagai alat penelitian. Kuesioner telah disiapkan dengan variabel dan tipe data yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah-langkahnya melibatkan 1. Menetapkan responden dan partisipan penelitian. 2. Menggunakan metode sampel random sampling untuk pemilihan sampel. 3. Menerapkan metode survei secara online melalui Google Form sebagai instrumen penelitian. 4. Menyusun kuesioner yang mencakup pertanyaan terkait variabel yang telah dijelaskan. 5. Menyiapkan data untuk pengolahan menggunakan aplikasi atau manual dan mendokumentasikan hasil pengambilan data kuesioner. 6. Mengidentifikasi dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan. Langkah-langkah ini mendukung efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data dari responden, menjadikannya suatu metode yang efektif dalam penelitian ini. Lalu C, mengidentifikasi data. Setelah melakukan observasi dan mengumpulkan data, peneliti dapat mengidentifikasi bahwa data yang ada di G-Form itu merupakan data yang telah terstruktur. Mengapa demikian? Karena peneliti telah membuat komponen penilaian yang runtut dan sistematis sehingga dihasilkanlah data yang terstruktur dan terorganisir. Lalu di sini ada kualitas data. Terdapat 2 keterangan ya, yang satu dimensi, yang satu keterangan. Lalu di sini bisa dilihat visualisasi datanya. Boleh slide yang tadi. Bisa dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki, perempuan, laki-laki lebih dominan ya. Dan dari usia kebanyakan 19 tahun serta skala perilaku hedonisme mahasiswa di Telkom University itu rata-rata di angka 3. Bisa slide selanjutnya dilanjutin oleh teman saya. Selanjutnya yang pertama itu ada pengaruh teman dalam menentukan gaya hidup seseorang. Visualisasi data tersebut itu dalam bentuk histogram. Mayoritas dari responden di atas itu berpendapat bahwa teman bisa dikatakan sebagai faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan menentukan gaya hidup mereka. Selanjutnya yaitu ada kesibukan dalam berorganisasi atau mengikuti kegiatan di luar mata kuliah.
pada visualisasi data ini itu berbentuk pie chart. Kesibukan mahasiswa dalam berorganisasi atau sering mengikuti kegiatan di luar mata kuliah dapat dibuktikan bahwa dalam survei ini itu bisa dilihat dari visualisasi bahwa di atas 50% mahasiswa menyatakan dirinya sibuk dalam mengikuti kegiatan di luar mata kuliah. Selanjutnya, yaitu mahasiswa yang berperilaku hedonisme dikarenakan teman-temannya. Nah, dari visualisasi data yang menyatakan perilaku hedonisme dikarenakan teman-temannya itu dapat dibuktikan dalam pie chart ini dan didapatkanlah hasilnya 87,3% mahasiswa mengakui bahwa dirinya terpengaruh oleh teman-temannya dalam melakukan gaya hidup hedonisme. Boleh di next. Selanjutnya itu ada penghasilan sendiri. Dari visualisasi data di atas, itu dapat dilihat bahwa sebagian besar mahasiswa itu masih diberikan tunjangan oleh orang tuanya dalam berkuliah. Selanjutnya, itu ada pengaruh teman untuk mengikuti gaya hidup yang bersifat hedonisme. Visualisasi data ini hampir sama dengan visualisasi data nomor 6, dan bisa dibuktikan bahwasannya memang sebagian besar mahasiswa melakukan gaya hidup hedonisme dari teman-temannya. Selanjutnya yaitu ada pengeluaran digunakan untuk apa selama Anda berkuliah. Dari visualisasi data di atas bahwa bisa dilihat beragamnya data akibat pengeluaran mahasiswa yang selama di kampus adalah sebagian besar didominasi oleh pengeluaran untuk membeli barang yang sangat dibutuhkan bagi mahasiswa. Nah, yang ke-10 itu ada seberapa seringkah Anda dalam melakukan kegiatan di atas. Visualisasi data di atas itu dapat dilihat bahwasanya mahasiswa cukup sering dalam melakukan kegiatan hedonisme di skala 3, yaitu sekitar 54,4%. Selanjutnya itu ada metodologi atau uji statistik. Di sini kita bisa lihat bahwa tujuan studi, pertanyaan penelitian, skala pengukuran, metode analisis. Metode analisis yang digunakan di sini yaitu kita menggunakan uji Z. Untuk skala pengukuran, di sini terdapat interval, nominal. Boleh di next. Selanjutnya itu ada hasil analisis data. Untuk pertemanan mempengaruhi gaya hidup mahasiswa itu dari 79 responden yang mengisi kuesioner, diketahui bahwa X-bar-nya itu sama dengan 79. Uji taraf spesifikasi yang diambil adalah 5%. Lalu pertanyaan yang berkaitan adalah apakah mahasiswa yang berperilaku hedonisme dikarenakan teman-temannya? Senilai 87,3% orang menjawab iya. Yang berjumlah 69 orang, bisa dikatakan bahwa sebagian koresponden itu mengatakan bahwa faktor pertemanan itu sangat mempengaruhi perilaku hedonisme mahasiswa. Dari pertanyaan data, itu mahasiswa yang berperilaku hedonisme dikarenakan teman-temannya, uji Z, H0-nya kita mendapatkan 79, untuk H1-nya itu lebih kecil dari 79. Untuk hasil Z-nya, itu didapatkan hasil 1,12. Untuk yang B, itu kegiatan di luar kampus dapat mempengaruhi perilaku hedonisme seseorang. Dari 79 responden yang mengisi kuesioner, diketahui bahwa X-bar-nya juga 79, uji taraf spesifikasi yang diambil adalah 5%. Lalu, pertanyaan yang berkaitan adalah apakah kegiatan di luar kampus itu dapat mempengaruhi perilaku hedonisme sekarang? Senilai 54% orang menjawab iya, yang berjumlah 43 orang, bisa dikatakan bahwa sebagian koresponden itu mengatakan bahwa faktor kegiatan di luar kampus juga dapat mempengaruhi perilaku hedonisme mahasiswa. Untuk uji Z-nya itu 79 sama dengan data yang sebelumnya. Untuk hasil Z-nya itu 4,05. Bisa di next. Untuk yang C, itu hubungan antara pendapatan dengan gaya hidup hedonisme. Dari 79 responden yang mengisi kuesioner, diketahui bahwa X-bar sama dengan 79,
Uji tara spesifikasi yang diambil adalah 5%, lalu pertanyaan yang berkaitan adalah bagaimana hubungan antara pendapatan dengan gaya hidup hedonisme. Senilai 88,6% orang atau sekitar 70 mahasiswa menjawab tidak atau masih diberikan orang tua. Bisa dikatakan bahwa sebagian koresponden mengatakan bahwa pendapatan mereka masih diberikan kepada orang tua, tetapi faktor hedonisme pun semakin tinggi. Untuk hasil Z-nya itu untuk hasil dari Z sendiri itu hasilnya 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan kesimpulan hasil analisis data ya. Yang pertama itu ada hasil memperlihatkan sebanyak 87,3% mahasiswa menyatakan bahwa pengaruh teman sangat besar dalam melakukan gaya hidup hedonisme. Sedangkan sisanya 12,7% menyatakan bahwa teman bukan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam melakukan hidup hedonisme. Ini merupakan beberapa contoh dari sekian contoh yang udah kita ambil ya. Sebanyak 3 aja sih sebenarnya. Yang kedua, sebanyak 54,4% mahasiswa mengikuti kegiatan di luar kampus atau mengikuti organisasi. Dapat dikatakan bahwa banyak mengikuti kegiatan di luar kampus dapat meningkatkan gaya hidup hedonisme dikarenakan tuntutan di lingkungannya. Misalnya itu seperti ikutan teman-temannya yang kayak istilahnya FOMO gitulah. Nah, yang ketiga, dari hasil memperlihatkan sebanyak 88,6% mahasiswa menyatakan pendapatannya masih diberikan oleh orang tua. Karena apa? Karena ya masih dalam lingkup ia merantau dan diberikan uang bulanan sama orang tuanya. Karena hal tersebut, sebagian mahasiswa suka membeli banyak barang yang diinginkan walau terkadang melebihi batas kebutuhan sehari-hari dikarenakan uang yang didapat bukan dari hasil kerja sendiri. Oke, boleh selanjutnya, next. Nah, kesimpulan dari laporan penelitian ini bisa dilihat hasil uji menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hidup hedonisme melibatkan pengaruh teman dalam partisipasi dan kegiatan di luar kampus. Dipicu oleh keragaman gaya hidup individu, dorongan untuk mengadopsi perilaku berdasarkan prinsip kesenangan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk kemajuan teknologi, arus informasi global, dan pengaruh budaya asing. Faktor eksternal ini dianggap sebagai pendorong utama munculnya perilaku hedonisme dalam masyarakat. Namun penting untuk dicatat bahwa gaya hidup hedonisme yang tidak berkelanjutan juga dapat merugikan lingkungan, mempercepat degradasi lingkungan dan berdampak negatif terhadap tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Jadi yang dapat disimpulkan garis besarnya ini adalah ada beberapa mahasiswa yang cukup banyak melakukan gaya hidup hedonisme, tapi ada beberapa juga yang tahu bahwa hidup hedonisme ini merupakan sifat dari buruknya moral generasi zaman sekarang karena ikut-ikutan teman, faktornya, dan semacamnya yang lain lah. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya kita ada diskusi ya. Diskusi secara kelompok kami, hedonisme sebagai sikap hidup menyoroti pencarian kesenangan sebagai tujuan utama. Bisa digarisbawahi bahwa hedonisme merupakan kesenangan sebagai tujuan utama dari masing-masing individu. Dalam sejarahnya, filosofi ini berdasarkan dari pemikiran kuno, terutama Epikuros yang mengajarkan kesenangan sederhana sebagai tujuan hidup utama. Jadi seolah-olah dia ada tujuan hidupnya untuk mencapai kesenangan gitu. Makanya ada namanya hedonisme. Namun dalam era modern, hedonisme sering dikaitkan dengan konsumerisme berlebihan dan pencarian kesenangan segera, terutama dalam konteks teknologi dan budaya konsumsi. Sikap hedonisme mendapat kritik karena dianggap egois dan kurang memperhatikan konsekuensi jangka panjang. Jadi itu mengarah ke jangka pendek aja ya. Kayak misalkan dia ingin senangnya aja gitu. Tapi itu sesaat nggak memikirkan jangka panjangnya yang bakal mempengaruhi kehidupan dia. Meskipun demikian, ada pandangan positif yang melihatnya sebagai upaya untuk hidup penuh dan menikmati keindahan kehidupan. Jadi ada kata ya, selama kita masih muda, kita nikmatilah. Tapi itu bisa dibilang salah ya. Nggak salah, nggak benar juga sih. Eh, Intinya itu ya jangan terlalu berlebihan lah. Nah, selanjutnya, pada praktik hedonisme dapat bermuara pada perilaku konsumtif, penggunaan media sosial yang berlebihan, dan kecenderung
menghindari kesulitan. Makanya generasi zaman sekarang bakal menghindari kesulitan yang dialaminya ya. Misalkan kesulitan sedikit, mungkin udah ngeluh gitu. Penting untuk mempraktikkan hedonisme secara sehat dalam memperhatikan keseimbangan antara kesenangan dan tanggung jawab. Ini melibatkan pemilihan kenikmatan sesuai nilai pribadi, memahami dampak jangka panjang, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati melibatkan pertumbuhan pribadi serta berkontribusi pada orang lain dan masyarakat. Oke, boleh selanjutnya? Oke, mungkin itu saja hasil dari laporan penelitian kami. Eh, Mungkin jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.